Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Di video kali ini kita akan belajar tentang IPA bab 5, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik B, mengapa kita perlu makan dan minum. Sebelum lanjut, jangan lupa ya anak-anak untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk selalu berlangganan video dari Bu Guru secara gratis. Jika ingin menyaksikan video pembelajaran yang lebih lengkap, bisa anak-anak lihat link yang ada di deskripsi video Bu Guru ini ya. Nah, kita mulai saja. Nah, di sini mengapa kita perlu makan dan minum? Ada beberapa pertanyaan esensial nih anak-anak. Nah, yang pertama, mengapa kita perlu makan dan minum? Nah, kita itu perlu makan dan minum sebagai bahan bakar untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan hidup ya. Pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana makanan dan minuman membantu kita tetap hidup dan beraktivitas? Nah, jawabannya di dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi itu terdapat gizi atau nutrisi ya. Selain itu, nutrisi juga akan digunakan tubuh untuk mengganti sel-sel mati serta membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Manusia dapat tetap hidup dan beraktivitas karena mendapatkan nutrisi yang cukup. Jika tubuh kekurangan nutrisi, kita akan menjadi lemas, mudah terserang penyakit, serta terhambatnya pertumbuhan atau perkembangan. 3. Bagaimana sistem pencernaan bekerja mengolah makanan dan minuman yang kita konsumsi? Nah, cara sistem pencernaan bekerja mengolah makanan dan minuman yang kita konsumsi. Pertama, makanan itu masuk melalui mulut ya. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, tialin, dan juga enzim maltase. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Nah, di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Selain di mulut, proses pencernaan mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Nah, di lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein. Nah, juga HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Nah, dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Dari usus halus itu terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan di dalam usus besar, juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Lalu, feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus ya. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak anak-anak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Nah, pertanyaan yang keempat, seperti apa pola makan dan jenis makanan atau minuman yang sehat?
Nah, pola makanan atau minuman sehat itu tidak melewati sarapan, mengurangi lemak, gula, dan garam, berolahraga secara teratur, banyak minum air putih, mengurangi makanan yang cepat saji, menerapkan pola makanan teratur dan disiplin, tidak mengonsumsi kopi lebih dari 2 cangkir, makan dengan nutrisi lengkap dan komposisi yang pas ya. Nah, yuk kita baca percakapan berikut. Aduh, perutku mengapa sakit sekali ya? Kamu sih sering tidak sarapan pagi dan suka jajan makanan pedas berwarna tajam di kantin. Makanya kita harus menjaga organ pencernaan agar tidak sakit. Bagaimana cara menjaga organ pencernaan kita? Ya, itu tadi Ian, kamu harus menjaga pola makan, makan tepat waktu, dan mengkonsumsi makanan sehat. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Pernahkah kalian terlambat makan atau tidak makan dalam waktu beberapa jam? Biasanya kita akan merasakan kepala pusing, perut terasa sakit, dan badan terasa lemas saat kita terlambat makan. Tubuh kita itu ibarat mesin yang juga membutuhkan bahan bakar. Kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai bahan bakar. Di dalam makanan dan minuman terdapat kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh. Tapi sebelum gizi tersebut bisa digunakan oleh tubuh, kita perlu mencerna makanan dan minuman terlebih dahulu. Itu sebabnya di dalam tubuh kita terdapat sistem pencernaan. Nah, begini cara makanan masuk ke perut kita ya. Begini cara makanan masuk ke perut kita. Dan sini ada alat dan bahan: gunting, balon berbentuk panjang dan tipis, sendok teh, sepotong roti tawar, minyak goreng sebanyak 1 sendok teh. Langkah percobaannya: nah, potong bagian pangkal balon agar membentuk saluran yang panjang. Tuangkan minyak goreng, lalu ambil 1 potong roti tawar, kemudian kepal hingga ukuran menjadi selebar diameter balon seperti yang nampak pada gambar ini ya. Kalian bisa lakukan percobaannya. Lalu kalian juga bisa membuat alat peraga sistem pencernaan dengan menggunakan alat dan bahan berikut ini. Dan langkah percobaannya, kalian juga bisa membaca percobaan ini ya. Kalian bisa lakukan bersama teman kalian. Nah, mari refleksikan mengapa manusia membutuhkan makanan dan minuman yang mengandung nutrisi seimbang. Nah, jawabannya, manusia membutuhkan makanan dan minuman yang mengandung nutrisi seimbang karena tubuh manusia membutuhkan berbagai macam nutrisi untuk membantu manusia menjalani aktivitas, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit, serta mendukung pertumbuhan. Seberapa baik asupan nutrisi yang kalian dapatkan setiap hari? Saya mendapatkan asupan nutrisi yang cukup baik setiap hari, sebab ibu selalu menyediakan menu lengkap seperti nasi atau kentang dengan lauk berupa daging atau ikan, aneka sayur, dan tempe atau tahu. Sesekali ibu memperbolehkan saya mengonsumsi es krim, roti, dan keripik, tapi tidak dalam jumlah yang banyak dan tidak sering. Nah, nomor 3, mana di antara makanan ini yang menurut kalian lebih sehat? Coba jelaskan. Di sini menu makanan A, ada burger, sosis, keripik, serta es krim berisi krim dan coklat. Lalu menu makanan B, ikan, tomat, nasi, sayuran segar, dan susu. Mana yang menurut kalian lebih sehat? Nah, menu makanan A terdiri dari makanan-makanan siap saji yang mengandung banyak karbohidrat, gula, lemak, dan sedikit protein. Tidak ada makanan dengan kandungan serat dan vitamin yang tinggi pada menu makanan A. Adapun pada menu makanan B terdapat keseimbangan kandungan nutrisi, karbohidrat dari nasi, protein dan lemak, ikan, susu, serta serat dan vitamin yaitu tomat dan sayuran terdapat pada menu makanan B. Jadi menu makanan B lebih sehat dibandingkan menu makanan A. 4. Seberapa sering kalian mengalami gangguan pencernaan?
Saya jarang mengalami gangguan pencernaan, tapi saya pernah mengalami diare karena memakan makanan yang terlalu pedas dan kurang bersih. Mengenal organ pencernaan manusia. Nah, anak-anak, yuk kita mengenal organ pencernaan manusia ya. Di sini ada mulut, ada kerongkongan, ada hati, ada lambung, lalu ada usus besar, usus halus, terus ada rektum. Ini adalah sistem pencernaan manusia. Kalian tentu sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan ya. Lebih mudahnya, pencernaan itu adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan, mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Coba anak-anak bayangkan betapa luar biasanya sistem pencernaan yang telah diciptakan Allah ya anak-anak. Nah, bukan sulap, bukan sihir ya anak-anak. Nasi, lauk pauk, dan buah yang kita makan ini melalui mulut berubah menjadi benda berwarna kuning kecoklatan yang kita sebut dengan tinja ya. Hal itu terjadi karena makanan mengalami proses panjang dalam tubuh. Bayangkan anak-anak, kita akan jalan-jalan di saluran pencernaan. Kita akan mulai perjalanan di bagian paling atas anak-anak. Ibaratkan bahwa makanan yang kita makan memasuki sebuah gua dan akan mengalami perjalanan panjang. Yuk kita bahas satu persatu ya. Mulai dari mulut. Nah, kita mulai dengan berdoa dan masukkan makanan melalui bibir. Kemudian makanan ditangkap gigi dan lidah. Selanjutnya kunyah makanan sambil menikmatinya. Kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan indera perasa pada lidah sehingga kita bisa merasakan makanan yang dimakan. Sebelum makanan kita telan, sebaiknya makanan dikunyah sebanyak 32 kali. Berikutnya yaitu kerongkongan. Nah, saat ditelan makanan masuk ke kerongkongan ya, dan didorong hingga masuk ke dalam lambung. Makanan dapat terdorong ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Berikutnya di lambung ya. Lambung itu terletak pada bagian perut tepat di bawah dada kita ya. Tugasnya menghancurkan makanan yang kita makan. Di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Ada juga asam lambung yang dapat membunuh kuman dan bakteri yang ikut di dalam makanan. Setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk bubur atau pasta. Berikutnya yaitu usus halus. Kemudian bubur makanan tadi masuk ke dalam usus halus ya. Nah, seperti ini loh yang ada di tanda panah ini. Ini adalah usus halus. Makanan akan melewati 3 bagian usus halus, yaitu usus 12 jari, duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari makanan anak-anak untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain di tubuh kita. Nah, berikutnya yaitu rektum yang ditunjuk oleh anak panah ini ya. Ini adalah rektum. Sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan menuju ke usus besar. Nah, di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap sehingga yang tersisa hanyalah ampas atau sisa makanan yang tidak dapat diolah lagi. Ampas makanan ini disebut tinja atau feses ya. Enzim, apa itu? Enzim itu sejenis senyawa yang membantu terjadinya suatu reaksi biokimia di dalam tubuh. Ini adalah enzim. Nah, gerak peristaltik, gerakan dalam sistem pencernaan manusia yang merupakan gelombang kontraksi berturut-turut. Anus merupakan tempat keluarnya tinja. Organ ini merupakan penting pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia.
Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum jika belum saatnya. Otot ini juga mencegah agar kita tidak buang air besar secara spontan saat tidur. Nah, mobil itu anak-anak memerlukan bensin untuk berjalan. Sedangkan tubuh kita itu juga seperti itu. Tubuh kita juga memerlukan makanan untuk bekerja dengan baik. Gizi dalam makanan menyediakan energi dan materi pembangun untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh. Sejak lahir hingga akhir masa remaja nanti, kita terus bertumbuh anak-anak dan tentu membutuhkan berbagai jenis gizi. Gizi dalam makanan mempunyai peran berbeda dalam proses pertumbuhan ya. Nah, jika mobil diisi dengan bahan bakar yang salah, maka mobil tidak akan berjalan atau bahkan rusak. Tubuh kita pun demikian anak-anak. Kita juga harus memasukkan makanan yang sesuai ke dalam tubuh kita. Pola makanan yang sehat memerlukan menu seimbang, yaitu buah-buahan, lauk pauk, sayur mayur, dan karbohidrat. Mengonsumsi satu jenis makanan saja tentu tidak cukup anak-anak memenuhi kebutuhan gizi untuk tubuh kita. Mengonsumsi terlalu banyak makanan manis dan berlemak juga dapat menyebabkan tubuh kelebihan berat badan dan rentan terhadap berbagai penyakit. Nah, anak-anak, di sini ada 7 jenis zat-zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh. Tubuh kita ini membutuhkan nutrisi tersebut dalam jumlah yang seimbang. Berikut zat-zat utama tersebut. Di sini contoh menu makanan bergizi, ada seratnya, karbohidrat, protein dan lemak, lalu ada air, lalu ada vitamin. Ini adalah menu makanan bergizi. Oke, kita bahas mulai dari protein ya. Protein itu merupakan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar bagi tubuh. Contohnya ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polong-polongan merupakan makanan yang mengandung protein. Yang kedua, karbohidrat merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan bersama protein dan lemak. Karbohidrat akan diolah menjadi zat gula yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara tepat. Karbohidrat bisa didapatkan dari kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, tepung-tepungan, dan sebagainya. Lalu lemak itu juga sangat penting untuk kesehatan tubuh. Lemak itu membantu penyerapan vitamin, melindungi organ penting di dalam tubuh, dan membantu tubuh agar tetap hangat. Lemak bisa didapatkan dari santan, kacang-kacangan, daging sapi, daging kambing, daging ayam, ikan, susu, semua makanan yang digoreng dan sebagainya itu mengandung lemak. Lalu yang keempat, vitamin. Vitamin itu membantu tubuh melawan kuman penyakit dan diperlukan untuk menunjang kinerja tubuh anak-anak. Pada umumnya, vitamin itu berasal dari buah-buahan dan sayuran. Yang kelima, mineral. Diperlukan untuk kesehatan tulang dan gigi serta darah. Mineral itu berasal dari buah-buahan dan sayuran. Makanan lain seperti susu menyediakan kalsium untuk kesehatan tulang. Lalu ada serat penting untuk pencernaan karena dapat membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Jika kurang serat, kita akan sulit buang air besar. Makanan yang mengandung serta diantaranya makanan yang mengandung serat ya, itu diantaranya sayur-sayuran, buah-buahan, gandum, dan beberapa kacang-kacangan. Yang ketujuh, air. Air itu sangat penting bagi tubuh kita anak-anak. Air itu membantu melahirkan makanan yang kita makan dan juga membantu produksi air liur. Air juga menjaga tubuh agar tetap dingin lewat keringat. Asupan air juga dapat berasal dari banyak sumber makanan lain seperti buah dan sayuran. Nah, untuk membantu kalian mengatur pola makan, kalian bisa mengikuti pola piramida makanan berikut ini. Di sini ada piramida nutrisi makanan. Nah, kita mulai ya di sini.
Dari bawah dulu nih, 40% roti, nasi, dan sereal nih. Kemudian 35% itu terdiri dari buah dan sayuran. Lalu 20%-nya itu daging, ikan, susu, dan telur. 5%-nya lemak, minyak, gula, dan makanan manis. Ini adalah piramida nutrisi makanan. Nah, angka presentasi menunjukkan berapa banyak nutrisi makanan yang kalian makan. Dari 100% makanan yang kalian makan, sebaiknya 40% makanan itu merupakan sumber karbohidrat seperti nasi, roti, sereal. Adapun 35%-nya makanan itu sebaiknya mengandung buah dan sayuran. 20% makanan mengandung daging, ikan, susu, dan telur. Serta 5%-nya sisanya mengandung lemak dan gula. Nah, gizi itu apa? Gizi itu adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Lalu nutrisi adalah ilmu yang mempelajari tentang gizi. Nah, anak-anak, apa yang sudah aku pelajari? Kita sudah belajar tentang apa? Ya, yang pertama mulut, kelenjar air liur, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus, dan rektum itu merupakan kumpulan organ tubuh manusia yang berkaitan satu sama lain, membentuk sistem pencernaan. Yang kedua, melalui sistem pencernaan, manusia mengolah makanan menjadi zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Apabila kita tidak makan, maka kita akan kekurangan tenaga, tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, serta kita tidak akan dapat bertumbuh dengan baik. Agar kita hidup lebih sehat, kita dapat mengikuti pola asupan nutrisi seperti piramida panduan makanan sehat. Kita perlu menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara olahraga dengan teratur, makan makanan yang menyehatkan, tidak merokok, dan menghindari polusi udara. Nah, anak-anak, demikianlah tadi video pembelajaran mengenai IPAS, mengapa kita perlu makan dan dimakan. Cukup menarik kan anak-anak? Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video pembelajaran dari Bu Guru. Jika Bapak Ibu Guru menginginkan file ini, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Nanti akan saya sertakan linknya, nanti bisa Bapak Ibu Guru unduh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.